A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina habibillahil alamin. Abil Qasimi Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ali thayyibin tahirin al-ma'sumin. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma kunni waliyika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa ina hatta tuskinahu arduka ata'an wa tumattihu fi atawila birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kalau Allah Ta'ala ya Allah berfirman alam najalil arda mihada ya di sini ya Bapak ingin mengingatkan ya bahwa Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran mengingatkan kita untuk mengingatkan kita bahwa Allah sudah membentangkan bumi ya, menghambarkan bumi dan menyiapkannya untuk kita semua ya, diantaranya dalam surat An-Naba ini ya, dalam ayat yang singkat Allah berfirman alam najalil arda mihada, bukankah telah kami jadikan bumi mihada ya, mihad atau diambil dari kata mahad ini dari tafsir tafsirnya Ustadz Quresyab. Mahad ya ini suatu yang disiapkan dihambarkan secara halus dan nyamannya. Ayunan itu dinamai mahad karena dia disiapkan ya dengan baik, bisa bergoyang-goyang dan seterusnya ya, ada kasurnya begitu rupa sehingga sangat nyaman sebagai tempat tidur bayi. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bumi begitu rupa dan mengatur sistemnya ya, dan menentukan kadar-kadar yang berkaitan dengannya sehingga menjadi nyaman dihuni manusia. Ya jadi kalau kita runut sebetulnya ya Allah sudah ya katakanlah kalau dalam kalau kita ukur dengan kerjaan manusia ya, Allah itu sudah bekerja cukup lama ya, untuk menyiapkan bumi itu sehingga nyaman dihuni oleh manusia. Ya kalau ukuran alam semesta ya mungkin sudah 3,6 atau miliar tahun disiapkan begitu rupa dari tahap demi tahap, disiapkan ada bahan bakar, ada mineral, ada apa segala macam dengan berbagai macam proses, ada air, oksigen, apa segala macamnya, sistem perputaran udara, ada daratan, ada makanan, semuanya. Dan begitu sudah siap, Allah hilangkan mungkin barangkali ya hewan-hewan yang kira-kira mengganggu kayak dinosaurus apa itu yang terlalu besar dan sebagainya. Ya dinosaurus itu ada perannya sendiri masa-masa itu dan sebagainya. Dan begitu juga sampailah pada suatu titik di mana manusia nyaman untuk berada di atasnya. Dan ya kita alhamdulillah bersyukur ya bertempat di bumi yang sangat nyaman ini ya. Ya kalau kita amati alam semesta ya dari berbagai sumber yang sudah ada, bahwa di antara
miliaran barangkali bintang dan planet yang ada di alam semesta ini sangat sedikit, atau bahkan sampai saat ini malah belum ditemukan satu planet pun yang secara apa ya, secara presis, secara apa ya, yang mempunyai tingkat kenyamanan seperti bumi ini. Ya mungkin orang menduga ya secara statistik atau gimana ya mungkin ada, tapi sampai saat ini belum ditemukan itu. Jadi kita perlu bersyukur mengenai hal itu secara umum ya. Dan secara khusus kita juga perlu bersyukur bahwa ya masing-masing kita ini ya alhamdulillah sudah diberi bagian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tanah, entah itu dari warisan orang tua, entah itu dari membeli dari mana, sehingga kita punya tempat untuk tempat yang kita huni sekarang ini, punya kota yang kita huni, punya dengan segala fasilitasnya, ada jalan, ada ini, ada air, ada apa segala macam. Terus punya negara, punya apa yang nyaman, yang aman, bebas dari ketakutan, bebas dari gempa bumi, peperangan, apa segala macam. Dan itu kita patut syukuri ya. Dan kalau kita hitung-hitung itu semua, maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Ya, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Sadaqallahul aliyyul azim. Ya, selanjutnya ini menjelang Ramadan ini ini nasihat dari Ustaz Abbas ya, menjelang Ramadan, dalam rangka menghadapi Ramadan ya. Ya alhamdulillah kita sudah diberi taufik ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk ya belajar dan ya berpikir, bertafakur ya sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan ya, Syahrullah ya, yang merupakan kesempatan yang luar biasa untuk untuk melakukan berbagai hal, untuk memanfaatkan ya hidangan-hidangan yang sudah Allah siapkan bagi kita semua. Ya, jadi karunia yang disiapkan oleh Allah khususnya dalam bulan Ramadan ini ya, tidak bisa diungkapkan kata-kata ya, karena dalam rangka untuk mensucikan diri, membersihkan hati kita untuk kembali pada yang suci, fitrah kita yang suci ya, kembali bertindak dan berpikir secara rasional, tidak tidak terikat terlalu ya, melepaskan ikatan-ikatan kita dari ikatan-ikatan ya sifatnya indrawi, duniawi, wahmi ya, yang melalaikan kita dari hal-hal yang seharusnya kita lakukan, baik secara fisik maupun secara hati ya, perbuatan fisik maupun perbuatan yang sifat hati, yang seperti tadi itu bersyukur itu kan tidak perlu harus tinggal merubah aja sesuatu yang dalam hati tadinya dongkol menjadi bersyukur, menerima misalkan ya. Jadi ya kita harus menyiapkan ini. Nah, tapi seberapa jauh kita bisa mengambil kesempatan itu ya, itu tergantung bagaimana sikap kita dan bagaimana kesiapan kita dalam memakmurkan bulan ini dengan amal-amal yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan Ahlul Baitnya ya.
Jadi amalan-amalan itu cukup banyak dan kita butuh saling mengingatkan untuk berusaha mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah ya, dan saling menasihati karena memang ini sangat bermanfaat ya untuk mengingatkan itu. Jadi kita ini kan seringnya lalai, jadi memang tahu tapi seringnya lalai untuk melakukan. Nah itu perlu penguatan. Dan salah satu problemnya kita itu bukannya kita nggak tahu, tapi seringnya kita itu tahu tapi ghaflah, yang keadaan lalai. Dan dengan saling menasihati itu kita mungkin akan keluar dari keadaan lalai, ghaflah yang merupakan musuh manusia, lalai. Jadi ya ini kelalaian ini akan menempuh kita dan kita tergelincir dari seharusnya dari melakukan hal-hal yang seharusnya yang rasional, yang manfaat ya, untuk ya setan akan berusaha membawa kita untuk hal-hal yang sifatnya wahmi, tidak bermanfaat, diada-adakan, nggak bermanfaat, tidak wujudi, tidak ada faedahnya, atau bahkan kalau bisa akan membawa kita kepada hal-hal yang merugikan ya. Jadi dari hadis Rasulullah SAW ya, itu ya hadisnya itu ya, sahabat itu as-saumuli wa ana ajzibi dan seterusnya ya, bahwa jadi puasa adalah untukku, dan katanya ini salah satu tafsir dari ini adalah bahwa akulah pahalanya gitu ya. Jadi di sini ya jadi rukun ya puasa ini ibadah yang berbeda dari ibadah yang lain ya, dalam hal bahwa kalau ibadah yang lain itu melakukan, kita sholat misalnya kita disuruh melakukan, zakat kita disuruh melakukan dan seterusnya, humus, haji dan seterusnya. Tapi puasa ini enggak, puasa ini beda. Puasa ini justru kita tidak melakukan. Ini puasa. Jadi karena sifatnya tidak melakukan, maka puasa ini ibadah yang tidak terlalu nampak ya. Tidak terlalu nampak karena sifatnya negatif ya. Tidak melakukan. Dan dalam bulan Ramadan ini rukun bulan Ramadan itu ada 4 ini ya. Yang pertama itu adalah puasa itu sendiri, yang kedua adalah Al-Quran, ya tilawah Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Yang ketiga adalah qiyamul lail, dan yang keempat adalah ihsan bagi orang-orang mukmin dan sekitar kita dan seluruh kaum ya seluruh manusia pada umumnya ya. Dan jadi kalau kita bisa melakukan puasa ini dengan baik, maka puasa ini akan membersihkan kita dari belenggu-belenggu dan dosa-dosa ya, sebagaimana juga dalam hadis bahwa puasa ini ya bisa berpuasa dan seterusnya bisa akan kembali ya hilang dosanya. Dan kita bisa kembali dalam keadaan suci dan fitrah, selamat dari godaan ihsan ya. Jadi kembali pada fitrah primer kalau dalam istilahnya Imam Khomeini ya, dari yang selama ini barangkali tertutup ya, menjadi fitrah sekunder yang tadi itu mengejar hal-hal yang sifatnya wahmi. Jadi mengembalikan fokus kita kepada hal-hal yang lebih rasional, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya kalau enggak seperti ini ya mungkin kita akan, kata Ustadz Abbas ini, kembali menjadi orang awam ya.
awam. Jadi ya seperti biasa ya puasa ya mungkin kita lepas dari kalau fikihnya benar ya mungkin kita lepas dari lepas dari kewajiban, tapi ya mungkin manfaatnya tidak ada ya, kembali setelah puasa ya kembali lagi seperti sebelum puasa dan seterusnya begitu sampai akhir hidup ya akhirnya ya puasa berpuluh-puluh tahun ya mungkin tidak ada manfaatnya. Ya jadi ya kita perlu mengambil kesempatan pada momen-momen seperti yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti bulan Rajab, Syaban, Ramadan, dan tidak boleh membuang kesempatan yang seperti itu. Jadi ya kalau kita kaitkan dengan dengan bumi tadi, bahwa Allah sudah menyiapkan segala macam ya. Jadi menyiapkan hal-hal yang sifatnya fisik, dan tentunya tidak selesai di situ ya, karena Allah akan lebih besar lagi pada hal-hal yang sifatnya maknawi. Jadi ya kalau fisik ya mungkin kita tidak akan puas kan, kita tidak akan puas dengan hal yang fisik. Kebahagiaan kita mungkin tidak akan atau sebetulnya kita tidak akan merasa bahagia dengan hal-hal yang fisik. Dan kalau kita perlu kebahagiaan ya ini kita tapai ya, kita menapak pada hal-hal yang sifatnya wujudi, yang kekal, yang rohani, yang maknawi, dengan memanfaatkan hal-hal yang sudah Allah siapkan. Jadi ya kita sudah punya semua itu, Allah sudah siapkan perangkat-perangkatnya, baik itu Al-Quran, baik itu syariat-syariat, contoh-contoh dari para ulama, dari Rasulullah SAW, dan segala macam semua sudah ada. Jadi informasi-informasi apalagi dunia sekarang, kita dengan mudah bisa mencari ilmu semacam itu ya, beda dengan zaman dulu. Ya, jadi kita harus punya sedikit keseriusan ya dalam kehidupan ini menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengubah diri kita ya, Jadi ini cuma kita yang bisa melakukan ya. Ya kita tidak mungkin mengandalkan, bahkan ya katakanlah ya ya cuma kita yang bisa melakukan dengan kemampuan kita, dengan motivasi yang datang dari dalam untuk mengubah diri kita ya. Allah Maha Dermawan, Maha Kasih Sayang, jadi sudah menyediakan itu semua. Iya, jadi kita nanti pada bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak tilawah Al-Quran, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya itu bisa dilakukan sebelum Ramadan sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan ini dengan lebih baik ya. Sekarang sebelum Ramadan kita bersih-bersih apa yang bisa kita bersihkan dari kesalahan-kesalahan, dan menyiapkan ilmu-ilmu yang diperlukan, dan sehingga kita bisa memanfaatkan momen bulan Ramadan itu dengan lebih baik. Dan katanya ini derajat dan tingkatannya untuk bulan suci itu menguapkannya itu adalah sebagai Allah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang tahu pahala orang yang puasa, yang benar-benar puasa ya. Benar-benar puasa. Dan dalam sebagian tafsir dari hadis yang tadi itu, dan barang siapa puasanya benar-benar puasa, maka dia akan pahala, dan pahalanya itu adalah Allah itu sendiri. Dan ini adalah ya
ya peluang yang sangat besar ya. Di samping itu banyak momen-momen seperti Lailatul Qadar yang perlu juga kita siapkan, sehingga dalam semalam itu kita bisa mengubah diri kita seketika ya. Ya artinya pahala itu artinya ya perubahan maknawi yang ada dalam diri kita. Jadi menahan makan, minum dan seterusnya itu adalah pengantar ya. Pengantar katanya itu adalah menggunakan perantara supaya kita berpikir bahwa untuk menahan hal-hal menggunakan hal-hal yang kita biasa lakukan untuk sesuatu yang lebih penting, yaitu telinga, mata, lisan sampai hati kita. Itu kita gunakan hal-hal yang lebih penting, tidak digunakan pada hal-hal yang sifatnya hewani ya. Jadi ya jangan sampai ya, kalau bisa puasa itu ya jangan berhenti pada hal-hal yang sifatnya hewani, dangkal dan egois gitu ya, dan fokus memanfaatkan pada hal-hal yang sifatnya rohani. Jadi bulan puasa ini adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, kita diundang dalam jamuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kita juga harus sikap yang pertama itu adalah menyambutnya dengan bahagia dan gembira. Sebagaimana kalau kita diundang oleh orang-orang yang mulia, diundang rahbar misalkan ya, ini yang mengundang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berbahagia gembira menjamu ini selama 1 bulan. Jadi diundang oleh orang yang pihak yang sangat kita hormati tadi itu. Sudah tadi katakanlah kalau kita berpikir mengenai bumi saja, itu sudah menyiapkan selama 3, sekian miliar tahun untuk menyiapkan tempat yang layak, dan kita diundang oleh zat yang semacam itu, menyiapkan syariat, menyiapkan rasul-rasul, menyiapkan orang tua, menyiapkan bahan bakar, segala macam logam-logam yang kita perlukan, dan kita diundang oleh semacam itu. Jadi dan ini dilanjutkan, masih belum selesai karunia itu, tidak, itu masih ditambah dengan hal-hal yang maknawi, rohani, yang kebahagiaan, yang surga, yang kekal, dan bahkan tadi itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar akan menjadi balasannya sendiri. Jadi kita ya perlu mempelajari doa-doa ya sebelum masuk bulan Ramadan itu, supaya nanti kita lancar ya, sudah lancar dalam melakukan hal-hal yang gitu. Jadi itu memang perlu persiapan. Jadi memang perlu persiapan baik secara hati maupun secara ilmu. Ya semoga kita tidak membuang-buang kesempatan ini ya. Jadi Allah juga mengingatkan juga dalam Al-Quran, kemarin itu ada ayatnya. Jadi ya laita kalau nggak salah gitu, mafaratu alama fi jambillah, kira-kira seperti itulah ya. Wahai alangkah penyesalan ini ya, ketika karena kita atau saya melalaikan apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mengejar apa yang Allah siapkan untuk kita, terus dengan
karena lalai. Ya begitu, ini kaitan dengan bulan Ramadan ya. Ya sekarang masih bulan Syaban, bulan Rasulullah SAW. Kita memperbanyak salawat, memperbanyak itu ya. Karena tanya itu kemarin amalan yang juga bulan Syaban ini sebetulnya manfaatnya besar ya. Berpuasa dengan niat yang pertama itu barang hadisnya itu kalau nggak salah seperti itu. Pokoknya itu berniat puasa bulan Syaban ini dengan niat kecintaan kepada Rasulullah dan kurbatan ilallah. Jadi niatnya itu beda katanya. Dalam hadis itu ada secara khusus pada bulan Rasulullah ini niatnya itu tidak seperti puasa yang lain. Niatnya itu puasa dengan niat kecintaan kepada Rasulullah, setelah itu kurbatan ilallah. Ini salah satu amalan bulan Syaban ya. Nanti mungkin insyaallah kalau ada itunya nanti dicari hadisnya ya, itu yang sudah disiapkan ya, sebagai persiapan untuk memasuki bulan Ramadan ya. Jadi memang ini pahala-pahala yang bukan pahala ya, mungkin hal-hal yang maknawi kesempatan-kesempatan yang maknawi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sebagaimana kita itu kan kemarin kita siap kemarin ini hari ini review ya, marhalah ke-6 ya Mbak ya. Ya. Gimana masalahnya di mana? Yang pertama kita ini bab 9 tentang mahya. Sudah kan mahya? Halo, Mbak. Mahya dibagi menjadi johar dan arad. Mbak. Mbak. Halo. Iya, masalahnya di mana? Mahya dibagi menjadi 2, bukan menjadi 2 ya. Mahya dibagi menjadi 10. Satu adalah johar. Yang pertama johar yang belum ganti ininya. Hah? Yang apa tuh yang Latin yang lain? Apa enggak? Apa? Ini ya, presentasinya yang yang ini kan? tunjukin yang kok belum ganti ya? Oh, ini layarnya udah diganti. Kok presentasi masih ini ya sebenarnya. Ya, pasal pertama dari kalau marhalah 6 bukan ya, judulnya 10 makulat ya. Makulat kalau secara bahasa makulat itu apa yang dikatakan ya, jadi kata qala yaqulu. Kenapa itu 10 makulat ya? Karena kalau kita ngomong itu pasti itu ini makulat. Kita ngomong misalkan HP atau berjalan misalkan, itu kan apa yang dikatakan. Nah itu pasti itu mahiyah gitu kira-kira, atau hampir semuanya omongan kita itu mahiyah lah, termasuk mahiyah. Itu kenapa mahiyah itu 10 macam mahiyah itu disebut makulat. Kenapa enggak disebut makulat aja, kenapa disebut mahiyah? Ya pokoknya begitulah, udah bisa jadi istilah. Ya, terus gimana Pak? Ya, mahiyah itu dibagi 10. Udah. Johar tuh yang tubuh.
Satu itu johar, substansi nomor satu. Yang terus 9 yang lain itu disebut arot, sifat atau karakter kalau bahasa. Ya terus gimana, ada apa masalahnya? Udah kan di sini nggak bermasalah kan? Dik. Terus apa itu johar? Johar itu adalah mahiyah ntar ini di PDF-in aja ya supaya bisa dicoret-coret. Di PDF-nya aja ya. Dah, ya kalian ya. Jadi apa? Mahiyah dibagi menjadi apa? Mahiyah dibagi inkisaman awalian, ya kan, dibagi dalam bagian pertama yaitu menjadi johar dan art. Sebenarnya ini art ya, bacanya art kalau bahasa Arab, kalau di bahasa Indonesia ya arot atau sifat. Johar dan arot, pembagian pertama ya. Udah di sini nggak ada masalah kan? Terus apa itu johar atau substansi? Substansi itu definisinya begini. Kalau dia berwujud di luar, maksudnya dia berwujud ya, kalau substansi tadi itu dia berwujud. Kalau mahiyah tadi, mahiyah kan tanpa wujud, ya kan, dia kan apa, iktibari mahiyah itu. Jadi iktibari, jadi sebetulnya kan kalau kita bilang buku itu ada, misalkan ya buku itu ada, itu sebetulnya itu nggak tepat, atau salah lah kalau dalam filsafat. Yang benar itu ngomongnya harus ya sebagaimana di apa ya, di marhalah pertama ya, yang ada itu buku gitu kan. Jadi ada dulu baru kita namai itu buku. Jadi kalau buku ada itu nggak tepat, nggak ada. Jadi kita melihat dulu itu apa yang ada, baru kita bisa sebut itu buku. Jadi kata buku itu ditempelkan pada sesuatu yang ada. Jadi itu iktibari kan. Jadi buku itu ada apa enggak? Ya sebetulnya buku itu enggak ada. Buku itu ya iktibari, enggak itu kan. Iktibari, jadi ya buku itu menjadi ada karena sesuatu yang ada itu kita beri nama buku, gitu kan. Jadi oleh karena itu mahiyah itu iktibari, dia sebenarnya ya kalau buku itu kalau misalkan di luar itu nggak ada buku, ya buku itu nggak ada. Nah kalau buku itu ada, seandainya ya yang kita sebut buku itu ada di luar, jadi kita ini akhirnya bicara mengenai hal-hal yang ada di kepala ya, di konsep ya, mahiyah, bukan ya begitu ya, boleh is. Jadi gitu, jadi nggak benar kalau kita ngomong apa
buku itu ada. Yang benar yang ada itu buku. Itu dulu sudah di marhalah pertama. Jadi ada wujud dulu, baru kita buku. Nah kalau dia, nah sekarang kita oke lah, kita anggap semua itu ada, yang maya itu ada. Nah kalau maya itu berada di luar, artinya sudah apa? Kita sudah itu. Nah jadi kita membagi apa-apa yang ada di konsep itu, yang ada kita konsepsi itu. Kenapa begitu ya? Karena kita akhirnya harus mempelajari hal-hal yang apa namanya, yang ada di luar. Jadi akhirnya kita, kenapa ya? Karena ya akhirnya ya tadi itu kita perlu ya, kalau filsafat ya sekedar ada atau enggak ada ya. Nah nanti misalkan nafs kan manfaatnya nanti pada akhlak dan seterusnya. Nah kalau apa itu johar? Dia kalau dia ada di luar, dia tidak perlu maudhu ya, tidak perlu maudhu. Itu buku kan nggak perlu maudhu. Artinya nggak seperti warna. Warna kan perlu buku untuk dia eksis. Makanya walaupun warna itu apa namanya, warna itu nggak wujud mandiri, tapi kan dia mahiyah, warna makulah kan, warna hijau, makulah hijau kan gitu. Oke. Jadi kalau dia ada di luar, dia mandiri. Itu satu mahiyah model substansi model pertama. Ada substansi model kedua, yaitu ya kalau dia ada, kalaupun dia bergantung pada maudhu, nah tapi maudhunya itu juga bergantung kepadanya gitu. Jadi dia boleh johar ini kenapa begitu, yang ya begitulah pokoknya sudah begitu. Jadi definisi saya begitu. Kalaupun dia tidak apa tadi? Yang pertama dia mandiri, itu sudah mudah, itu substansi ya. Nah kedua, substansi model kedua ini kalau dia ada di luar, kalaupun dia tidak mandiri, dia menempel pada yang lain itu harus bergantung padanya gitu. Itu substansi model kedua. Itu juga dikatakan johar. Jadi misalkan apa? Misalkan form, bentuk kan apa ya, kalau sesuatu tadi itu materi kan perlu bentuk, perlu form, ya kan? Maka form juga disebut johar gitu. Karena apa ya? Karena madah itu perlu surah untuk eksis gitu. Dan surah perlu madah, maka madah dan surah dua-duanya juga masuk johar. Itu johar model kedua. Apa johar model pertama? Johar penerbangan itu akal, terus apa? Akal ya, nafs dan madah ya, madah. Nah johar model kedua itu ya surah, jismiyah dan jisimnya sendiri. Jisim itu gabungan antara madah dan surah. Gitu, jisim itu mungkin materi. Paham kan sampai sini? Kalau Papa suka bilang lokus teh maudhu. Maudhu ya, lokus teh maudhu.
Jadi dia bisa lokusnya butuh pada si johar itu model atau adanya bermaudhu yang tidak mandiri pada wujudnya ya. Wujidat fil maudhu la yastaghna anha gini. Jadi atau dia bermaudhu dia butuh lokus, butuh tempat itu kan nggak tempat ya, makanya lokus mungkin lebih tepat. Dia butuh lokus, tapi lokusnya itu la yastaghna anha, hanya ini kembali ke si johar tadi ya. Kembali itu maksudnya yang dimaksud ha itu joharnya tadi. Jadi maudhu'nya itu butuh kepada la yastaghna itu butuh artinya ya. Yastaghni itu tidak butuh. Ghani itu dari sini, kaya itu maksudnya tidak butuh. Ghani itu orang suka bilang, tapi sebenarnya nggak tepat. Ghani dengan kaya itu nggak sama persis. Orang bisa kaya ya. Ghani itu artinya tidak butuh, bukan kaya. Beda kaya dengan tidak butuh. Nah, la yastaghni itu artinya tidak butuh, artinya butuh. Tidak butuh pada apa? Pada si maudhu tadi itu. Jadi jadi artinya tadi johar itu kalau dia ada, kalau dia berlokus, lokusnya itu butuh pada si johar tadi itu. Nah itu seperti surah bentuk itu dimasuk johar. Kenapa? Karena kalau dia eksis bersama madanya itu butuh pada surah kan. Mada nggak bisa eksis kan tanpa bentuk, gimana caranya? Bisa, jadi gitu. Jadi ini timbal balik antara mada dan surah yang sebagaimana dibicarakan dalam pasal-pasal belakangan itu kan ya. Jadi mada butuh surah butuh mada. Makanya mada dan surah dua-duanya masuk johar. Ya. Jadi model johar yang pertama ini johar akliyah, akal ya. Johar akliyah ya johar yang akal. Nah, johar yang model kedua itu tadi surah ya. Surah menempel pada mada menjadi madi. Jadi kalau surah itu bersatu pada mada, baru dia menjadi madi. Mada itu materi tanpa bentuk. Mada itu kayak OTP itu ya, organisasi tanpa bentuk. Kenapa? Karena surah ini jadi mada ini materi yang tanpa aktualitas sama sekali. Ya karena aktualitas ya hampir nggak eksis, nggak kan? Gitu. Jadi semua aktualitasnya dilepaskan dari materi itu. Ya maka dia tinggal namanya mada, materi pertama atau hayula, yaitu hampir-hampir nggak ada hayula itu. Mada pertama, mada ula tadi itu. Yang diterangkan di pasal-pasal selanjutnya. Gitu, gimana? Paham kan ya? Bisa saya kira. Ya, jadi apa kaitannya dengan nafas? Nah, nafas itu dinisbatkan terhadap akal. Nafas kita itu, jiwa kita ini penting
Ini salah satu poin penting dari pasal ini ya, yang berkaitan dengan akhlak ya, berkaitan dengan apa? Pembinaan diri. Bahwa kita ini suatu saat akan menjadi seperti akal di akhirat. Manusia itu dalam atau nafs itu dinisbatkan terhadap akal ya, dinisbatkan pada nanti di akhirat itu nisbatnya seperti ini, seperti madah ular. Jadi nafas itu seperti madah, nafas pertama itu ya, nafas yang pertama itu dinisbatkan itu seperti madah dengan surah. Jadi surah itu memberi bentuk pada madah kita itu ketika kita mulai terbentuk. Ya, kita mendapat surah. Jadi nafas itu seperti akal tanpa surah. Kalau akal itu kan semuanya udah aktual, aktualitas sempurna, non materi dan semuanya sudah aktual. Nggak ada potensi lagi, itu akal. Jadi dia tidak bisa tumbuh lagi. Nah, nafs itu akal tanpa aktualitas, tanpa surah. Nah, kita yang selama di dunia ini itu memberi surah-surah tadi itu pada diri kita sendiri. Ya, jadi ini ada pertanyaan, mengapa kita beramal itu perlu niat? Ya sebenarnya justru karena niat ini yang menjadi surah gitu. Karena sebetulnya kita ini yang kita lakukan ini kalau pandangan dunia kita itu pandangan dunia ilahi, maka untuk membina nafas kita itu menjadi akal, menjadi sesuatu yang non materi. Jadi sebetulnya kita ini concernnya pada nafs kita itu, bukan pada materi. Jadi kalau kita bersedekah misalkan, ada pertanyaan, kenapa bersedekah? Mana yang lebih baik? Bersedekah tulus tanpa niat dapat pahala, tanpa niat lillahi ta'ala, dengan bersedekah dengan niat lillahi ta'ala. Ini juga berlaku untuk amal-amal yang lain ya. Seperti katakanlah tadi kayak puasa. Mana berpuasa yang lebih baik, berpuasa tanpa niat atau berpuasa lillahi ta'ala? Gitu. Mana amal yang lebih baik, amal tanpa niat atau tanpa lihat ya, maksudnya tulus tanpa ini, bersedekah tulus. Nah kalau kita pandangan dunia, bersedekah dengan tulus tanpa itu, dan bersedekah dengan niat lillahi ta'ala. Nah kalau pandangan kita itu pandangan dunia materi, bahwa yang ada itu materi dan selesai materi, ya memang nggak ada bedanya berniat memberi dengan niat lillahi ta'ala maupun tanpa lillahi ta'ala. Tapi kita harus ingat bahwa materi itu musnah. Mau mau ngeyel kayak apa, ya yang kita berikan itu pasti musnah lah di tangan orang atau di tangan kita sendiri. Kita memberi apa, pasti itu kalau bentuknya materi pasti hilang, rusak, minimal rusak. Jadi nggak ada artinya sebetulnya itunya kalau kita tinjau dari itu, toh semua akan hilang, musnah. Nah yang efeknya kekal itu efeknya pada nafas tadi itu, karena nafas nantinya akan jadi kekal, menjadi kayak semacam akal. Jadi sebetulnya kita ini prosesnya bukan menyelesaikan ya bukan ya kayak bukan menyelesaikan masalah yang ada di dunia, menyelesaikan dalam arti segala macam dari civic, beres dan seterusnya, yaitu ya. Tapi sebetulnya yang lebih penting itu adalah supaya efeknya itu positif terhadap nafas kita itu.
Nah itu perlu niat, perlu lillahi ta'ala. Tanpa itu, tanpa niat yang ikhlas, yang tulus, yang kuat dan seterusnya, maka efeknya itu tidak ada atau bisa bahkan negatif. Kalau riya ya efeknya negatif. Sedekah dengan riya ya efeknya negatif terhadap nafs kita. Jadi pandangan dunia ini penting, merupakan dasar rasional kenapa kita perlu niat. Apa itu? Ayat Al-Qur'annya kan apa indakum tanfat apa gini. Apa yang wama indallahi baq ya. Apa yang di sisi kalian itu akan musnah dan apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Jadi itu kalau ya itu mungkin salah satu apa ya manfaat penting dari marhalah 6 ini. Itu adanya di ujung-ujung kan, jadi perlu pengantar yang panjang untuk ngomong seperti tadi itu. Ya harapannya apa belajar filsafat ini ngomong yang panjang, ya harapannya motivasi kita itu semakin kokoh ya, kita semakin menyadari perlunya niat, perlu apa menyadari semakin apa namanya perlunya kita memanfaatkan waktu-waktu itu sebaik-baiknya ya, momen-momen tidak melewatkan ya, dengan itu ya, dengan apa namanya melewatkan. Jadi ya belajar filsafat ya akan berhenti pada nggak ada manfaatnya kalau tidak diaplikasikan, tidak membuat kita bermotivasi lebih baik. Gitu. Ya kira-kira begitu ya. Nama ya surah ya ini yang begitu ya, mada ini madahnya itu sama gitu. Nggak tahu ini gimana ini. Ya intinya seperti itulah ya. Terus Maya Jan ini bentuk apa? Selain itu tadi selesai ya itu johar. Nah sekarang ada yang apabila berada ya, berada itu maksudnya kita sudah apa ya, kita berbahas dalam marhalah sebelumnya ya, berada itu ya tahasus ya, mengindividuasi, terindividuasi. Jadi maya itu ada yang ketika berwujud itu kita maujud, dia perlu maudu, perlu lokus. Nah ini yang ini disebut arad. Nah yang maya semacam itu tuh ada 9 ya. Ya termasuk diantara ini duduk ini kan makula ya, ini kan duduk berdiri ini kalau ini masuk arad ya, jauh dekat gitu. Wa imma an takuna bihaitsu idza wujidat fil kharij wujidat fi mawdu. Dia kalau ada didapati ada di luar wujidat fil kharij wujidat fi mawdu, dia ada dalam mawdu. Mustaghna kama ya mustaghnin anha, dan mawdunya itu
mustaghnin anha, apa, maudhu'nya itu mandiri darinya ya, maudhu'nya yang mandiri ya. Jadi maudhu'nya tadi tidak tergantung pada mahiyah tadi ya. Ya, jadi ini memang struktur bahasa Arab itu agak berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Ya, dia bilangnya begitu. Jadi dan kalau dia ada, dia idza wujidat fil kharij wujidat fi mawdu' mustaghnin anha. Hanya ini ke mahiyah tadi. Jadi kalau mahiyah yang jika dia ada maka dia perlu lokus, dan lokusnya itu tidak bergantung pada mahiyah tadi, hanya itu pada mahiyah tadi. Jadi misalkan apa ya tadi itu, nah, ini contohnya misalkan dekat, jauh gitu kan. Mahiyah dekat itu mahiyah. Jadi, dekat mahiyah kan, dekat kan perlu dua subjek ya, perlu dua mau untuk orang dengan rumah misalkan ya, dikatakan dekat. Atau maka dekat itu bergantung pada dua maudhu tadi itu. Atau berdiri, duduk itu juga mahiyah, membelakangi dan seterusnya ya. Dan nah di sini ada, ini mungkin nggak terlalu penting. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada jauhar itu ya. Iya, ada jauhar itu nggak ada, semuanya itu arad ya, itu ya, ini nggak penting, kira-kira gitu. Dan arad itu ada 9 ya. 9 itu adalah itu kam itu berapa ya, kaif itu secara bahasa kaif itu artinya bagaimana ya, kualitas kaif itu ya, kualitas misalkan berilmu itu kualitas ya, kaif itu kan kualitas, sabar itu kan kualitas jiwa, itu kaif. Aina itu tempat ya, mata itu juga tempat, di mana juga aina juga di mana, mata juga di mana, nanti perbedaannya apa ya, pokoknya ini ya gitu. Ini wadh itu kayak duduk berdiri itu wadh ya. Jidah itu fat fi'l dan infial ya. Nah ini didasarkan pada pendapat Masya'iyah ya. Ya, kenapa begini ya, ini kata orang Masya'iyah ya. Kalau mau bikin klasifikasi yang lain ya silakan aja, asal ada argumennya. Dan ini sandaran ini ini didasarkan pada istiqra ya, istiqra induksi induksi. Jadi melihat apa yang ada, terus kemudian dikumpulkan, terus diidentifikasi, digolong-golongkan, nah, begitu itu istiqra, dari yang khusus ke yang umum ya. Jadi ini dari pengamatan, terus pengamatan ini bisa rasional, bisa indrawi ya. Terus kemudian digolong-golongkan itu daripada hal yang umum. Dan katanya yang bertakluk pada tahasus yang paling penting adalah aina, mata, dan uang ya. Mata itu kapan ya? Ya, aina di mana, mata, dan uang. Ini kalau dalam KTP ini aina itu tempat tinggal ya. Mata itu kapan itu maksudnya waktu lahir dan waktu meninggal. Mata kapan kita ada di mana, dan wadh itu
posisi ya, atau mungkin kalau di KTP itu pekerjaan. Ini mungkin dasar filsafat dari apa yang ada di KTP. Gitu. Ya itu apa itu ya secara umum gitu ya. Terus mana ada lagi? Nah terus pasal kedua ini juhar ya. Juhar tadi yang pertama kan, juhar atau substansi itu adalah mahiyah yang pertama ya. Nah yang mahiyah yang pertama itu ya juhar itu atau substansi dibagi menjadi 5 ya. Ada 5 macam. Yang pertama ini pasal kedua ya. Fal aklu ya, maka akal. Fal aklu, akal adalah wal juharul mujarrad anil madati dzatan wa fi'lan. Adalah jauhar yang mujarrad ya. Mujarrad itu artinya ya terkosongkan atau terlepaskan dari madah, dari materi dan secara zat dan secara perbuatan fi'lan atau secara aktualisasinya. Jadi butuh materi dan tidak butuh materi untuk untuk menyempurnakan diri. Dan ini semuanya sempurna tanpa proses karena semuanya sudah teraktualisasi, dan kesempurnaan dan wujudnya itu tidak dipisahkan. Terus yang kedua itu adalah nafs ya. Nafs itu hiyal jauharul mujarrad anil madah dzatan ya, secara zat al muta'alliqun biha fi'lan, yang bertaluk ya, taluk apa tergantung atau terkait. Secara fi'il. Nah, ini nafas ya, kayak nafas manusia, jiwa kita ini maksudnya nafas. Dia non materi tapi beraktivitas perlu materi. Terus al-madah, wal madah ya, apa itu madah? Madah ini dalam definisi filsafat adalah yal jauharul hamilul quwah, hamilul lil quwah ya. Dia juhar pembawa potensi. Gitu ya. Potensi ini mubham ya, enggak jelas potensi apa. Umum. Ini potensi. Namanya potensi kan enggak ada jelas, enggak ada isinya. Yang selanjutnya yang keempat itu adalah surah jismiyah ya, surah yang menempel pada jism. Jadi surah jismiyah hiyal jauhar mufidu lil fi'liyah lil fi'atil madah, yang memberi faedah fi'liyah kepada madah ya. Mufidu itu memberi faedah ya, memberi faedah lil fi'liyatil madah, untuk jadi tadi dia yang menempel pada madah ya. Ini surah jismiyah namanya. Itu tidak dia salah, sehingga dia menjadi 3 dimensi ya. Jadi madah enggak tambah, enggak, madah itu tidak ya, karena tidak ada aktualitas, maka ya tidak berdimensi. Dimensi itu termasuk aktualitas ya, termasuk sejenis aktualitas. 3 dimensi, enggak bervolume, berarti ya enggak eksis ya, enggak eksis secara secara materi seperti kita lihat ya. Tidak bervolume berarti kan enggak bisa dilihat.
Jadi mada ini materi pertama, jadi nggak bisa di madatul ula ya. Potensi pertama substansi pertama nggak bisa dilihat. Jadi ini rasional. Istiqro'nya istiqro' rasional ya, bukan istiqro' empirik yang bisa dilihat. Terus jism wawal jauhar al-mumtadun ya, al-mumtadu fil jihadis salas. Yang jauhar adalah jism adalah jauhar yang punya tiga dimensi. Jadi setelah ya kalau dicapai dari sini ya, kalau kita pahami ya. Jadi madah dan surah ini ketika sudah, jadi kalau madah ketika mendapat dimensi atau kualitas dimensional atau volumetrik dari surah ini jadilah dia jisim, materi yang kita kenal. Jisim ta'limi ya. Tapi dia bilang di sini justru yang dimaksud sini ada jisim yang dibentuk oleh surah dan surah dan ini ya, nggak tahu ini gimana maksudnya ya. Tapi kalau di sini sebetulnya sudah mempunyai 3 dimensi, berarti sudah bisa di itu ya. Tapi mungkin belum punya masa kali atau bagaimana. Dan ini kebanyakan ini diambil dari dari Masyayahnya, dari Ibnu Sina. Ya nanti nafs tadi ada macam-macam nanti ya, ada nafs khairiyah, natikiyah dan seterusnya. Terus pasal keempat ya. Apa itu pasal keempat? Hubungan antara marhalah 4 tentang pembuktian madatul ula wa surah jismiyah ya. Pembuktian mada surah ula ya, bahwa ya kalau madah di materi itu dihilang-hilangin tadi itu potensinya akualitasnya, maka tinggal potensi saja. Nah, potensi saja itu madah ula ya. Saya kira ini pembuktian ini mungkin nggak sulit. Di isbatil pembuktian adanya, isbat itu pembuktian adanya ya. Isbatil madatil ula. Pembuktian adanya madah pertama. Jadi ini pembuktian rasional ya. Tidak bisa dibuktikan secara empirik. Ya saya kira kita terima ini buktinya bahwa ada madah ula ya tadi itu. Madah yang semuanya masih aktualis, yang cuma punya potensialitas, tidak punya aktualitas. Terus pasal ke-5 tentang pembuktian adanya surah nau'iyah ya, itu mirip yang tadi itu, cuma tentang surah nau'iyah, bahwa madah pertama perlu surah untuk eksis. Nah, kan kenyataan memang eksis, berarti ada surah ya, singkatnya seperti itu. Terus pasal ke-6 kita lazimi madah wa surah, tentang kelaziman madah dan surah, kaitan antara madah dan surah ya, saling memerlukan.
terus tidak bisa bedakan antara ya tadi madah dan surah, tidak bisa. Itu ya terjemahan bahasa Inggris matter and form ya, tidak bisa dipisahkan. Pasal ke-7 fi anna kulan minal madah wa surah muhtajatun ilal ukhra. Ya, ini ya hampir kayak tadi ya. Ya begitu kira-kira ya, fi suatu surah. Terus apa, tentang hubungan niscaya antara madah dan surah. Terus an-nafs wal akal maujudan. Ya ini apa, ini pengantar untuk tadi itu ya, pengantar untuk mengatakan bahwa nafs itu perlu perlu surah, perlu aktualitas untuk jadi pengantar untuk bahwa nafs itu artinya akhirnya menjadi kayak semacam akal begitu ya, non materi di akhirat, dan dia perlu surah, perlu bentukan-bentukan sehingga dia menjadi nafs. Ya bentukan-bentukannya itu ada yang oleh Allah SWT, ada yang diserahkan pada kita ya. Ya misalkan untuk mendengar, melihat, misalkan berpikir, itu kan granted ya, given ya dari Allah SWT. Yang bagian kita itu yang bagian yang kita usahakan. Ya dalam surat Al-Insan itu kan gitu ya, bahwa hal ata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal ata al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah itu barangkali itu menunjuk bukanlah telah datang pada manusia itu sesuatu yang tidak punya madhkura ya, tidak semuanya sesuatu untuk disebut, jadi semuanya masih potensialitas. Nah ini tafsir, makanya ini kalau baca tafsirnya surat tafsir Mizan itu jadi enak kalau kita baca filsafat ya, punya latar belakang sedikit filsafat, tidak punya sesuatu yang pantas disebut sumana batalihi wajalnahu sami'an basira, kemudian kami uji, istilahnya itu diuji ya, sehingga dia bisa mendengar dan melihat. Nah, terus setelah itu bagian Allah SWT. Terus bagian kita selanjutnya itu yaitu bagian kita untuk melanjutkan pembentukan nafs itu ya, sumana telihi dan seterusnya, itu pokoknya dia bersyukur atau kufur, apakah dia ini dan seterusnya. Jadi bersyukur itu penting, yang bisa mendatangkan ridho Allah ya, menyebabkan kita bersemangat untuk beribadah, itu diantaranya itu bersyukur. Jadi penting untuk mengingat-ingat Allah. Nah kalau kita fokusnya itu pada hal-hal yang materi duniawi yang terlihat, pasti kita lupa bersyukur itu. Kalau kita bersyukur dan akhirnya kita tidak angkat semua ta'ala, ya akhirnya ujungnya kita beribadah, akhirnya yang celaka kita sendiri. Jadi bersyukur kita selamat, mengantar kita pada keselamatan. Kufur mengingkari, kan mengingkari sudah diberi tapi merasa tidak diberi, itu kan mengingkari namanya. Sudah disiapkan miliaran tahun, bilangnya nggak dikasih apa-apa.
itu kan kurang ajar. Kalau kita kurang ajar ya yang repot kita sendiri. Udah dikasih Rasulullah misalkan ajaran-ajaran, yang repot kita sendiri, susah, nggak diamalkan, nggak disyukuri, dikasih ilmu macam-macam nggak diamalkan, ya yang gitu ya. Jadi memang filsafat ini memang harus diteruskan dengan akhlak dan ibadah. Gitu ya, gimana? Oke. Dah. Jadi bisa ditarik benang merahnya dan manfaatnya. Ada komen lagi, pertanyaan lagi? Udah, kalau enggak kita coba ya. Ya, kita tutup dengan sholawat dan al-fatihah yang kepalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah, para maksumin dan guru-guru kita semua, khususnya ya Imam Khomeini dan Alamah Tabatabai yang sudah mengantarkan kitab ini, dan pada guru-guru kita yang sudah mengajarkan ini semua. Ala dinaya wa kulinatis, dan orang-orang tua kita semua ya, para guru kita. Ala dinaya wa kulinatis salihah. Al-Fatihah wa qabla salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.